Halo, selamat pagi semua. Sebelum kita memulaikan ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini anak-anak sekolah minggu akan beribadah. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan berikan sukacita dan semangat yang baru untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. 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 Yosua pasal 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua terpenuhi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bu Nora. Tuhan, beri kami untuk mengerti apa yang akan disampaikan oleh Bu Nora. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, ketemu lagi dengan Bu Nora di sini. Anak-anak, hari ini Bu Nora akan membawakan tema firman Tuhan, yaitu Tuhan yang menepati janji. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah menagih janji kepada misalnya papa atau mama? Kalian pernah dijanjikan seperti kalian dijanjikan waktu mau kenaikan kelas. Terus papa pasti berjanji, ya kalau kamu naik kelas nanti papa janji belikan tas baru. Atau mama, ya nanti kalau kamu udah pintar, juara, mama belikan mainan. Nah, waktu itu mungkin papa atau mama tidak bisa menepati janji. Kira-kira kalian sakit hati nggak? Sakit hati ya. Atau mungkin kalian kecewa? Kecewa pasti. Kenapa ya? Papaku tuh janji-janji tuh tapi nggak pernah menepati. Atau mungkin kenapa ya? Mama itu katanya aku dibelikan mainan, tapi kok nggak jadi. Kan? Pasti ada yang punya pikiran seperti itu ya. Nah, anak-anak, apakah kalian pasti pernah ya membaca, mendengar cerita tentang Alkitab, yaitu bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah,
sebelumnya itu Bu Nora punya ceritanya. Kita saksikan dulu aja ya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin mereka ke tanah perjanjian. Ketika melakukan perjalanan selama 3 hari, bangsa Israel merasa kehausan. Namun, sumber mata air yang ditemukan terasa pahit. Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk memasukkan kayu ke dalam air tersebut. Kemudian, air itu berubah menjadi manis rasanya. Setelah itu, bangsa Israel pun melanjutkan perjalanannya lagi. Dalam perjalanan itu, mereka merasa sangat kelaparan karena persediaan makan mereka habis. Bangsa Israel pun marah kepada Musa. Tuhan kemudian menurunkan roti yang dinamakan mana kepada mereka yang bisa mereka ambil setiap pagi. Tuhan mengatakan untuk mengambil mana sesuai kebutuhan. Namun beberapa orang menyimpannya dan esok harinya mana tersebut menjadi busuk. Mereka pun melanjutkan perjalanan di padang gurun selama 2 bulan dan akhirnya tiba di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang dituliskan di 2 loh batu kepada Musa. Karena Tuhan ingin bangsa Israel mematuhi perintahnya dan terus diberkati. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci saat berada di Gunung Sinai. Tuhan meletakkan tiang awan di atas kemah tersebut pada siang hari dan api saat malam hari untuk menunjukkan bahwa Ia bersama mereka. Bangsa Israel pun melanjutkan perjalanannya ke tanah perjanjian. Dari cerita ini bisa kita lihat seberapa besar kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel selalu bersungut-sungut atau selalu protes kepada Tuhan, Tuhan selalu menunjukkan penyertaan dan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Ia juga yang selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mereka sampaikan. Kasih itu jugalah yang diberikan Tuhan kepada kita, anak-anak-Nya. Ia adalah Tuhan yang selalu mendengar dan mengasihi kita. Sekarang kita sudah tahu kan betapa baik dan bertanggung jawabnya Tuhan kepada kita. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita boleh hidup seenaknya? Kamu ingin termasuk orang yang menikmati janji Tuhan atau tidak? Kalau kalian ingin menikmati janji Tuhan, kalian harus belajar lebih setia, lebih taat kepada firman Tuhan. Dari sisinya Tuhan itu pasti menepati janjinya. Nah, sekarang dari kita, anak-anaknya, apakah kita mau bekerja sama dengan Tuhan sampai janji Tuhan itu dikenapi? Nah, pertanyaannya, sifat Tuhan seperti apa yang kamu pelajari dari saat teduh ini? Apakah kamu mau menjadi orang yang bisa menempati janji Tuhan? Bagaimana caranya? Sama seperti bangsa Israel, ada orang yang masuk ke tanah perjanjian dan ada yang tidak. Tapi janji Tuhan tidak berubah dan ada orang yang bisa menikmatinya. Demikian firman Tuhan hari ini, anak-anak. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Tuhan, biarlah kami selalu setia Tuhan akan janji kami Tuhan, seperti yang telah Kau ajarkan pada kami, sampai tiba saatnya Engkau genapi janji-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami melakukan semua firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan
kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan, orang tua Tuhan, juga pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang sudah melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai di sini firman-Nya anak-anak. Jangan lupa tetap setia di dalam Tuhan sampai Tuhan menggenapi janjinya. Baik anak-anak, jaga kesehatan. Shalom, Tuhan memberkati.